Nah karena itu hanya compare bahwa ada aturan yang mengatur, tetapi bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak. Karena bukan domain Presiden kalau menyangkut soal denda damai tadi. Itu adalah kewenangan yang diberikan kepada Jaksa Agung, ya. Tetapi sekali lagi untuk tindak pidana korupsi itu hanya sebagai pembanding bahwa ada aturan yang mengatur soal itu. Tetapi intinya teman-teman semua bahwa keinginan kita memperbaiki Republik ini dari praktek tindak pidana korupsi kan sudah berlangsung begitu lama sejak era reformasi. Tetapi sampai hari ini kemudian kita tidak bisa menyelesaikannya secara baik. Nah karena itu ada semangat baru yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Silahkan kita akan bicarakan menyangkut soal mekanismenya nanti kalau toh kebijakan pengampunan itu akan diambil oleh Bapak Presiden. Tetapi sampai hari ini kita baru di Kementerian Hukum lagi menyiapkan rancangan undang-undang tentang grasi, amnesti, abolisi, dan grasi. Nanti kalau sudah selesai, kami akan sampaikan kepada kawan-kawan semua. Jadi sekali lagi terkait dengan isu denda damai tadi itu adalah hanya mengcompare menyangkut soal penyelesaian suatu tindak pidana di luar pengadilan. Itu aja intinya. Kita punya contoh-contoh yang lain. Saya rasa itu yang perlu ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi ini kalaupun nanti ada yang salah mengerti dengan apa yang saya ucapkan, ya saya menyatakan saya mohon maaf, tetapi sekali lagi itu hanya contoh atau komparasi terhadap penyelesaian tindak pidana yang terkait dengan merugikan perekonomian negara di bidang tindak pidana ekonomi dengan tindak pidana korupsi. Saya rasa itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih membayangkannya nanti akan banyak orang korupsi, diam-diam sesudah akan ketahuan mengaku, gitu kan? Sesudah akan ketahuan mengaku. Kan Pak Prabowo inginnya sebenarnya ya, agar aset negara tidak hilang. Aset recovery namanya kalau itu di konvensi PBB. Itu dibenarkan aset recovery itu. Tetapi yang termudah agar tidak terjadi diam-diam penyelesaiannya. Dulu saya sudah pernah mengusulkan loh, tahun 2001 ketika saya Menteri Kehakiman, lalu saya tulis lagi usul itu di dalam buku saya yang terbit tahun 2003, judulnya Setahun Bersama Gus Dur. Mari kita maafkan aja gitu, tapi terbuka seperti yang dilakukan oleh Afrika, jangan diam-diam gitu. Nah ini diam-diam gimana caranya? Siapa yang bertanggung jawab? Lapor kepada siapa yang mengumumkan, siapa, apakah yang bersangkutan minta damai itu mau diumumkan namanya? Nah kalau tidak diumumkan, tidak transparan, tidak ada yang tahu bahwa itu melanggar atau tidak. Tapi kalau diumumkan, ya lewat pengadilan aja. Dan salah kalau mengatakan undang-undang untuk mengembalikan aset itu tidak ada jalannya. Kalau mau ya undang-undang perampasan aset. Diberlakukan aja undang-undang perampasan aset yang sudah dituju oleh DPR sama pemerintah dulu, tapi lalu macet di DPR. Itu saja diundangkan. Itu lebih gampang ya, undang-undang perampasan aset itu kan bisa dilakukan begitu. Oke. Bapak menilai bahwasanya apa yang disampaikan oleh Menteri Hukum itu salah kaprah. Saya kira bukan salah kaprah, salah beneran. Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai? Itu korupsi baru, namanya kolusi. Kalau diselesaikan secara damai, dan itu sudah sering terjadi kan, diselesaikan diam-diam antar penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau menyelesaikan diam-diam kan banyak tuh yang terjadi. Jaksa, polisi, hakim masuk penjara kan mau menyelesaikan diam-diam. Iya toh, itu sama aja. Oke. Pak Andi kan ada menyinggung sedikit soal turunan dari undang-undang kejaksaan. Ini apakah ada ya itu yang saya katakan tadi itu, menyebut undang-undang kejaksaan itu salah. Undang-undang kejaksaan itu mengatur tentang itu di dalam pasal 35 yang menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai di mana sebuah kasus itu tidak diadili
asal ada perdamaian tentang jumlah yang dibayar. Itu pasal 35 menyebut bahwa itu hanya untuk tindak pidana ekonomi. Lihat aja pasal 35 itu tindak pidana ekonomi itu ada 3. Kepabeanan, perpajakan, dan apa tadi? Dan bea cukai. Hanya itu yang boleh. Kalau korupsi lain tidak boleh, tidak pernah ada dan tidak boleh ada. Tapi terserah aja, nanti lihat aja akibatnya akan lari semua orang koruptor diam-diam, kalau mau ketahuan baru ngelapor, minta damai, dan kita tidak tahu siapa yang mendamaikan. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat, tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa. Ya, bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Ya, selamat Natal bagi kita sekalian, bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih Kapolri. Terima kasih Panglima TNI, kalian telah bekerja keras. Rakyat berlibur, aparat tidak berlibur menjaga kalian semua itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu rahayu, selamat hari Natal, selamat tahun baru. Semoga Tuhan yang Maha Besar membawa dan memberi kepada kita kebaikan, perdamaian di tahun yang akan datang. Terima kasih, selesai.